Bab 1686, tingkat tertinggi keempat. Di luar, Stella dan Aboy juga melihat Sander. Ketika dia melihat bahwa dia telah keluar dari kesulitan, Stella sedikit tersenyum. Lalu Aboy sangat terkejut. Kesepian. Sejak pendiri Sekte Kumen membangun jalan kesepian ini, hanya 32 orang yang pernah melewatinya hingga saat ini. Tentu saja, cara mereka lewat berbeda dari Sander. 32 orang ini menggunakan ratusan tahun untuk melewati. Mereka akhirnya tidak tahan lagi dan memilih memulihkan kultivasinya. Namun, Sander tidak memilih untuk memulihkan kultivasinya setelah bertahan selama hampir 1000 tahun. Ini sungguh menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah pada akhirnya Sander berhasil menembus rintangan ini tanpa memulihkan kultivasinya. Selain Sander, hanya ada 2 orang yang melewati jalan yang sama dengan Sander, dan 2 orang tidak benar-benar mengerti arti dari kesepian. Mereka hanya mengandalkan bakat dan tekad yang kuat untuk melawan rasa kesepian selama bertahun-tahun dan memaksakan jalan keluar dari area ini. Sander benar-benar mengerti apa arti kesepian dan bagaimana cara mengalahkan kesepian. Ini juga merupakan niat awal dari sang pendiri menciptakan jalan kesepian ini. Tentu saja 2 orang lainnya sangat kuat dan menakutkan. Melihat ke arah Sander yang auranya masih bergejolak liar, Aboy langsung berseru, "Ketua Qin, putramu benar-benar hebat." Stella tertawa, "Biasa saja." Aboy hanya diam saja. Stella memandang Sander yang auranya meningkat pesat di kejauhan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin lebar. Ekspresi wajah Aboy menjadi semakin serius, karena Sander telah mencapai tingkat tertinggi keempat. Hal yang menakutkan adalah aura Sander masih melonjak. Hal yang lebih menakutkan adalah Sander mencapai tingkat tertinggi keempat. 2 macam jiwa pedang, 2 macam garis keturunan. Benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, Sander tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Semua aura yang melonjak di sekelilingnya menghilang pada saat ini, dan dia kembali normal. Aboy sedikit terkejut, lalu bertanya, apa dia sedang mengendalikannya? Stella menganggukkan kepala. Aboy bingung dan bertanya, mengapa harus mengendalikannya? Dia masih bisa menerobos sekarang. Stella tersenyum dan berkata, itu seperti makan. Jika makan terlalu banyak sekaligus, akan mati kekenyangan. Ini memerlukan proses bertahap. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Aboy juga mengerti. Dia ingin menyerapnya sedikit demi sedikit dan memaksimalkan apa yang telah dipelajarinya hari ini. Stella menganggukkan kepala, ya. Aboy berseru, jarang sekali seseorang mampu mempertahankan tekad awal ketika menghadapi godaan sebesar itu. Stella berkata dengan nada yang sangat tenang, oh, biasa saja. Aboy hanya bisa diam saja. Sander membuka matanya. Mata yang memerah barulah menghilang, namun masih ada sedikit warna merah yang membuatnya tampak cukup menawan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas jiwa pedang muncul di tangannya, yaitu kekuatan pedang tak tertandingi. Setelah hening sejenak, jiwa pedang lainnya mengembun, yaitu jiwa pedang ketertiban. Atas perintahnya, 2 jiwa pedang mulai menyatu. Pada 2 macam kekuatan ini menyatu, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak. Sander menatap jiwa pedang di tangannya. Mereka mulai menyatu sedikit demi sedikit, dan wajahnya benar-benar mulai pucat saat ini. 1 macam jiwa pedang melambangkan 1 jalan agung, dan kini, dia harus menggabungkan 2 jalan agung itu, pasti akan sangat menguras tenaga. Wajah Sander menjadi semakin pucat. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai bergetar, dan 2 macam jiwa pedang itu secara bertahap menyatu.
Ketika Stella dan Aboy yang berada di luar melihat pemandangan ini, ekspresi wajah mereka menjadi agak serius. Inilah perpaduan dua macam kekuatan tingkat tertinggi, bukan sekedar dua macam jiwa pedang saja. Jika penyatuan ini berhasil, Aboy tidak tahu apa yang bakal terjadi, sebab dia belum pernah melihat orang yang mampu menyatukan dua macam kekuatan tingkat tertinggi, lalu keduanya adalah ilmu pedang. Stella menatap Sander. Dia percaya pada Sander, tetapi dia masih sedikit gugup saat ini, karena penggabungan dua jalan besar itu berbahaya. Pada saat ini, dua macam ilmu pedang Sander sudah memiliki cara dan kehidupannya masing-masing. Apakah mereka bersedia untuk bergabung menjadi satu macam jiwa pedang pada suatu saat? Tak seorang pun berani memastikannya. Dilihat dari ekspresi wajah Sander yang tampak kesulitan, jelaslah dia sendiri tidak terlalu percaya diri. Tidak lama kemudian, dengan penggabungan dua macam ilmu pedang, ruang dan waktu di sekitar Sander mulai membara. Meskipun mereka tidak berada di waktu dan ruang yang sama, Aboy juga merasakan kengerian dari dua macam jiwa pedang Sander saat ini. Dia menatap Sander dengan ekspresi wajah yang serius. Pada saat ini, Sander tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya. Boom! Whoosh! Dua macam jiwa pedang langsung menyatu, dan suara pedang yang tajam membubung ke angkasa. Pada saat yang sama, aura ilmu pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus bagaikan letusan gunung berapi, menyapu semuanya. Lalu sebuah pedang baru muncul di tangannya. Setengah kekuatan jiwa tak terkalahkan. Setengah kekuatan ilmu ketertiban. Sander tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya saat memegang pedang ini. Dia berhasil. Dia tidak tahu dirinya telah mencapai tingkat tertinggi keberapa, tetapi saat ini, dia sama hebatnya dengan siapapun di dunia. Di luar, Aboy merasakan tekanan ilmu pedang mengerikan yang memancar keluar dari Sander, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Firasatnya sekarang adalah, Master tingkat tertinggi level 8 juga tidak bisa mengalahkan Sander. Bagaimanapun, Sander telah mencapai tingkat tertinggi keempat sekarang. Selain itu, dia berhasil menggabungkan dua jalan agung. Pada saat ini, dua garis keturunan di tubuh Sander tiba-tiba mendidih, dan kekuatan kedua garis keturunan itu mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul menuju pedang di tangannya. Melihat pemandangan ini, Aboy sedikit kaget. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia ingin mencoba menggabungkan empat macam jalan agung tingkat tertinggi? Stella juga sedikit terkejut. Tetapi ketika kedua kekuatan darah itu hendak bertemu pada pedang di tangannya, Sander tiba-tiba berhenti lagi. Dia tersenyum, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana segera kembali tenang. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa mencapai penyatuan empat macam jalan agung. Penggabungan dua macam jalan agung sudah menjadi batasan baginya. Sander melirik pedang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Namamu adalah pedang ketertiban tak terkalahkan." Pedang ketertiban tak terkalahkan. Sambil berbicara, dia melepaskan tangannya. Pedang ketertiban tak terkalahkan berubah menjadi jiwa pedang dan kembali kepadanya. Awalnya Sander ingin pergi dari sini, tetapi dia merasakan sesuatu. Dia menolehkan kepalanya, ada dunia berwarna merah darah di ujung sana. Pada saat ini, suara Aboy tiba-tiba terdengar dari lautan kesadaran Sander. "Tuan Sander, itu adalah tempat utama untuk kultivasi sekte Kumen, neraka penderitaan. Sejauh ini, belum ada seorang pun yang mampu melewati gerbang neraka dan mencapai tempat ini. Tuan Sander dapat mencobanya." Sander menganggukkan kepala, "Oke." Sambil berbicara, dia melangkah maju. Hanya dalam satu langkah, dia telah tiba di pintu masuk dunia berwarna merah darah. Begitu dia tiba di sini, dia merasakan kekuatan misterius.
Kekuatan Karmal. Sekte Kumen juga menekan pada sebab dan akibat. Kekuatan yang dihasilkan oleh sebab dan akibat disebut kekuatan karma. Di pintu masuk ini, dia merasakan berbagai macam kekuatan karma. Sander berjalan masuk. Melihat Sander memasuki gerbang berdarah, Aboy di luar langsung menunjukkan tatapan mata yang dipenuhi penantian. Begitu dia masuk, Sander merasa seperti memasuki dunia darah. Langit dan bumi berwarna merah, ada tumpukan tulang seperti gunung. Sander sedikit bingung tentang tempat ini, tetapi dia tidak takut. Dia berjalan maju, dan saat dia berjalan, beberapa garis putih samar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Sander memperhatikan garis putih itu dan merasa sedikit bingung. Mereka tampak seperti garis sebab akibat, tetapi juga sedikit berbeda. Dia terus berjalan maju, dan saat dia bergerak maju, garis-garis putih di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi semakin banyak. Dia mengabaikannya dan terus berjalan maju. Namun saat berjalan, dia tiba-tiba menemukan semakin banyak garis putih di sekelilingnya. Tak hanya itu, dia pun merasa badannya agak berat. Setelah diam sejenak, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Pepef. Cahaya pedang langsung memotong ke arah garis putih. Cahaya pedang melewati garis-garis putih, dan garis-garis putih itu utuh dan masih ada. Melihat pemandangan ini, Sander tertegun. Tidak bisa memotongnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Ketika pedang diayunkan, cahaya pedang sekali lagi melewati garis-garis putih, tetapi garis-garis putih itu tetap utuh. Sander benar-benar terkejut kali ini. Tidak bisa memotongnya. Dia menatap garis-garis putih itu, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana garis-garis putih ini bisa tetap ada setelah serangan pedangnya? Setelah terdiam sejenak, dia terus berjalan maju, dan semakin dia melangkah maju, garis-garis putih di sekelilingnya semakin banyak jumlahnya. Bukan hanya itu saja, dia juga merasakan tubuhnya semakin lama semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekannya. Selama periode ini, dia mengayunkan beberapa serangan pedang dan juga menggunakan kekuatan garis keturunannya, tetapi dia masih tidak dapat memotong garis-garis putih ini. Ekspresi wajahnya berubah serius. Setelah berjalan beberapa saat, garis-garis putih di sekelilingnya menjadi semakin banyak. Dia merasa seolah-olah kakinya diikat dengan besi, dan menjadi semakin berat. Tidak hanya itu, garis-garis putih mulai menyebar ke arahnya, mencoba membungkusnya. Sander memperhatikan tulang-tulang di sekitarnya. Sekarang dia tahu bagaimana pemilik tulang-tulang ini meninggal. Karena garis-garis putih ini. Dia terdiam sejenak, lalu meneruskan perjalanannya. Begitu saja, dia berjalan semakin lambat, dan garis-garis putih di sekelilingnya semakin bertambah jumlahnya. Tepat saat dia tengah memikirkan bagaimana cara mengatasi garis-garis putih tersebut, tiba-tiba dia melihat ke arah kanan depan, di mana ada seorang wanita mengenakan gaun seputih salju dan memegang pedang di tangannya. Melihat wanita ini, Sander tertegun sejenak, lalu buru-buru berteriak, "Funi!" Oh tidak, Nona Funi. Di kejauhan, wanita yang memegang pedang berhenti dan berbalik badan menatap Sander. Ketika dia melihat orang itu adalah Sander, dia juga sedikit terkejut. Bersambung.